Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan lanjutan cerita atau bahasa kami adalah yang sekarang itu pamali. Orang menyebutnya itu adalah tabu untuk dibicarakan. Nah, kita lanjutkan sejarahnya bahwa pada saat penyergapan calon pengantin oleh prajurit dari Gajah Mada itu rombongan pengantin berjumlah 368 orang, termasuk raja-raja, kemudian Langser, permaisuri yang membawa bahan atau kado untuk kerajaan di Majapahit. Sedangkan dari prajurit Gajah Mada yang dibantu oleh kolonial Belanda itu kurang lebih 3.500 orang. Nah, ini yang ditutupi oleh pemerintah Belanda sampai saat ini karena perang Bubat kemudian dilanjutkan dengan perang Salusukan. Itu adalah kejahatan perang yang pada saat itu merupakan kejahatan perang yang paling hebat pada tahun 1400-an, dan di negara-negara Eropa mereka sudah maju, sudah menemukan percetakan dan teknologi pun mereka sudah maju. Jadi mereka sengaja menutupi kejadian yang sebenarnya. Tahun sejarahnya pun ketika Belanda datang ke Indonesia itu memang dikaburkan karena akibat perang Bubat itu sendiri, sehingga pada saat Belanda masuk ke Indonesia itu bukan sebagai kolonial tetapi sebagai pedagang atau pembeli emas, kemudian pembeli biji besi, kemudian pembeli kopi, dan pembeli gula aren yang kala itu di Eropa memang harganya sangat mahal. Jadi bukan mereka ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah, itu sengaja oleh Belanda dikaburkan. Belanda datang ke Indonesia itu pada tahun 1100-an. Banyak sekali pedagang-pedagang dari Eropa, dari Jazirah Arab. Pada waktu itu masih Jazirah Arab, belum ada negara Mesir. Bahkan dari Yunani tercatat juga pernah ke Nusantara, ke kerajaan Sunan Galuh. Jadi tidak benar kalau Belanda dalam sejarahnya datang ke Indonesia pada tahun 1500-an, 1600-an. Yang benar adalah pada tahun 1100-an. Itu sesuai dengan apa yang kami dapat dari keluarga susunan Sunan Galuh. Dan kalau kita telisik seperti mencari rempah-rempah, merica itu sendiri adalah bukan tanaman asli Indonesia, tapi tanaman asli dari India. Kenapa harus ke Indonesia? Sebelum kemerdekaan pun sebenarnya wilayah kekuasaan kerajaan Nusantara itu bukan hanya Indonesia yang sekarang saja, tapi meliputi negara Singapura sekarang, Malaysia sekarang, kemudian sebagian besar Filipina termasuk Mindanao, dan Brunei Darussalam. Jadi sejarah ini harus diluruskan. Kalau tidak, bagaimana kita mau bersatu untuk Indonesia maju? Bukan berarti kita harus kembali ke awal atau kembali untuk merebut Singapura atau Malaysia, tidak. Tapi bangsa Indonesia itu lebih tinggi, lebih kaya, lebih terhormat dari negara itu. Itu yang harus diluruskan. Tidak berarti kita raja-raja Nusantara egois terhadap negara lain, itu tidak. Kita tetap bersatu untuk maju. Pada saat kerajaan
Sunda Galuh eh, terjadinya perang Bubat itu, bahwa kerajaan kita di Nusantara itu sudah mencapai 18 kerajaan. Sebenarnya ditambah satu kerajaan di Malaysia itu masih bawahannya susunan Sunda Galuh. Saat itu Raja Sunda Galuh memerintahkan Raja di Payakumbuh untuk mendirikan kerajaan di Malaysia. Nah, itu harus diluruskan bahwa Malaysia sebenarnya punya kita. Tidak, bukan berarti bahwa kita ini raja-raja ini, keturunan raja atau siapapun, merasa kita lebih hebat atau lebih apapun namanya. Tapi memang harus diluruskan, dan dengan ditemukannya situs Gunung Padang membuktikan bahwa bangsa Indonesia ini adalah peradaban yang paling tua, mengalahkan peradaban yang lainnya.